hatiku penuh sukacita. Bilang begitu ya Bapak Ibu. Kebetulan pertemuan doanya di preschool, jadi lagunya seperti itu. Shalom semua, saya Ferdi Bapak Ibu. Panggilannya nama ya Ferdi. Tinggalnya di Alam Sutra, baru pindah 1 tahun ya, belum terlalu lama. Senang sekali malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Apalagi temanya, aduh, betul-betul mengena. Kali ini temanya tentang kemerdekaan ya. Secara khusus saya mau bicara mengenai kemerdekaan di dalam Tuhan. Ternyata kemerdekaan di dalam Tuhan itu ketaatan Bapak Ibu. Nah ini aneh memang. Saya sehari-hari itu pengusaha, tapi berbeda mungkin dengan Bapak Ibu ya. Saya bergerak di bidang hukum. Saya pengacara Bapak Ibu. Bukan pengangguran banyak acara, tapi pengacara beneran. Kadang-kadang nganggur juga. Kalau lagi nggak, tapi saya pengacara sungguhan. Nah, kalau 17 Agustus kita teriak merdeka. Tapi kalau di kantor saya beda. Setiap saya pergi keluar kota, anak buah saya teriak merdeka. Sama nggak kalau di tempat Bapak Ibu ya? Kalau kita nggak ada di tempat usaha, itu anak buah kebanyakan teriaknya merdeka, kayak begitu. Kenapa? Karena kalau saya ada di tempat, pasti saya kontrol. Kamu udah bikin ini belum? Kamu udah bikin itu belum? Kan begitu ya. Karena saya percaya bahwa bisnis itu salah satunya adalah disiplin. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah ini dia nih. Beberapa teman-teman anak-anak Gen Z disebutnya ya sekarang ya. Gen Z itu orangnya kan kreatif Bapak Ibu ya. Orangnya itu penuh kreativitas sehingga kadang-kadang itu kalau sama disiplin, aduh, mereka rasa disiplin itu membelenggu. Mereka bilang, ini kan bisa begini, nanti bisa kasih begini, nanti bisa begitu, idenya banyak. Setuju nggak? Idenya banyak. Tetapi kalau disuruh disiplin, nggak mau. Padahal saya tahu, saya menghargai juga kreativitas teman-teman yang lebih muda. Tapi kalau di urusan hukum nggak bisa demikian. Karena hukum itu ada hitam putihnya, ada titik komanya yang nggak boleh dilewatin. Dan satu-satunya yang bikin aman adalah kedisiplinan. Jadi kan saya sudah lama berhukum, dari tahun 2009 udah buka kantor sendiri. Saya ngerti, walaupun yang kamu bilang itu nggak salah, bener diterapin dalam bisnis mungkin bisa bawa bagus, tetapi pelan-pelan ya, karena hukum berbeda. Beda, tunggu ya, kita coba pelan-pelan. Tapi kan nggak mau. Ayo Pak, jangan kalah. Ini begini, ini begitu. Aduh, nggak bisa, dihukum nggak bisa. Karena kan saya udah tahu kemana nih kita mau mengarah nih. Saya udah punya pengalamannya. Kalian kan belum. Beda. Kalau saya dulu ketemu senior, Bang nunduk. Kalau sekarang anak sekarang kalau ketemu senior, Bang gitu kepalanya. Saya bilang ini beda nanti. Nah, seringkali ini yang terjadi. Seringkali kita mau merdeka, dan kemerdekaan berarti kita nggak mau taat aturan. Nah, ini yang salah dan berbahaya. Apalagi di dalam iman, ternyata kita sungguh-sungguh merdeka ketika kita sungguh-sungguh taat. Oke, next slide. Bapak Ibu, ini ada slide berikutnya, boleh di kecil sekali ini, boleh digedein nggak bro? Oke lah, kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 15. Baca bareng-bareng kita ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan kita baca ayat itu, rupanya kita sahabat bukan hamba. Jadi boleh berunjang? Tentu tidak. Seringkali kita baca ayat tadi dan kita punya pengertian yang salah. Kita pikir, kita bukan lagi hamba, kita sahabat. Jadi kita juga mau bebas dong ya. Kita mau berhubungan dengan Tuhan dan seringkali mau tawar-tawaran sama Tuhan. Kita lupa sebenarnya yang di bawah
sahabat itu seperjalanan, langkahnya sama. Tuhan mau bilang sama kita, kamu sahabat ya. Seperti saya bilang sama anak buah di kantor, kita satu kantor ya, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya, enggak. Sahabat berarti jalannya bersama. Tuhan Yesus bilang, kamu sahabat karena aku mau ajak kamu berjalan bersama melalui jalan-jalan yang telah aku dengar dari Bapa. Makanya Santo Petrus, next slide. Sebelum itu ya. Nah, next slide. Nah, ini dulu. Ya. Katanya kita sahabat bukan hamba, tapi kok masih juga disuruh taat. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Maksudnya katanya ini kita bukan hamba, tapi kok ini nggak boleh, itu jangan. Kok aturannya banyak Tuhan? Kan gitu. Seringkali kita bertanya demikian. Seperti Yunus, next slide. Seperti Yunus, kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tuh tahu orang-orang di Niniwe itu seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Yunus diutus kemana? Niniwe. Saya tahu Tuhan, itu orang-orang Niniwe udah kayak bagaimana, saya tahu persisnya. Ngapain Tuhan suruh saya ke sana? Kan saya sahabat, saya merdeka. Tuhan dengerin dong omongan saya juga. Tuhan dengerin dong pertimbangan saya juga. Saya kenal orang-orang Niniwe seperti apa. Iya, tapi kita nggak kenal rencana Tuhan seperti apa untuk orang-orang Niniwe. Yunus bersungut-sungut ya, yang merasa dibelenggu sama Tuhan karena Tuhan perintahkan sesuatu dalam kehidupannya. Setelah dia pergi ke sana, dia ngomong sama orang-orang Niniwe dan dia lihat, tuh kan Tuhan apa yang saya bilang mereka nggak dengar. Buat apa Tuhan saya datang? Udah saya bilangin Tuhan. Tapi kan Tuhan bilang aku lebih tahu Yunus. Tapi Yunus bersungut-sungut. Yunus nggak paham, tapi Santo Petrus paham. Dia ngerti apa artinya merdeka di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba. Katanya merdeka tapi hidup sebagai. Nah, ini dia. Ini kebenarannya. Kita merdeka tetapi kita hidup sebagai hamba. Maksudnya apa? Kita sungguh-sungguh merdeka kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Itu kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita sebagai manusia itu diukur sejauh mana kita mau taat kepada Bapa. Ketika kita makin taat, di saat itulah kita makin merdeka. Karena ketaatan kepada Bapa tidak membuat kita sengsara. Justru ketaatan kepada Bapa akan membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Kita nggak ngerti alfa dan omega. Kita nggak paham awal dan akhir. Tapi Tuhan paham, dia ngerti. Ketika dia bilang bahwa kita ini sahabat, dia punya rencana bagi kita. Next slide. Dan sahabat, next slide. Sahabat adalah seseorang yang memperlakukan teman karibnya seperti ia memperlakukan foto dirinya sendiri, yaitu menaruhnya dalam sorotan cahaya yang terbaik. Next slide. Persahabatan itu kecenderungan dan kebiasaan dalam diri dua orang untuk meningkatkan kebaikan dan kebahagiaan satu sama lain. Ketika kita taat, Tuhan sedang membuat kita menapaki jalan kebahagiaan. Ini yang seringkali kita nggak ngerti. Memang jalannya berbeda, Bapak Ibu. Memang caranya kok kelihatannya lain. Tetapi percayalah, jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita, jika disikapi dengan ketaatan, sungguh-sungguh akan membawa kemerdekaan dan bahkan rencana Tuhan. Tuhan, saya waktu kecil bilang, bolehlah Tuhan, anak kecil jangan sering-sering ke gereja. Setuju gak Bapak Ibu? Gak setuju kan? Bapak Ibu gak setuju. Kalau anak kecil, setuju. Aduh, merdeka. Bayangin tiap minggu mesti pergi ke sekolah minggu. Rumah saya itu lebih jauh dari gereja, sehingga dijemput lebih awal.
Dengan demikian pulangnya paling akhir. Dan itu harus tiap minggu. Sehingga ketika Doraemon jam 8 saya nggak bisa nonton. Dan kemudian pergi ke sekolah besoknya ketika semua orang ngomongin Doraemon, saya nggak bisa. Kuper saya, ketinggalan saya. Sehingga suatu saat saya minta sama mama saya, "Ma, tolonglah, ini Om." Waktu itu bukan di gereja Katolik Bapak Ibu ya. Waktu itu di gereja Pentakosta. Saya nggak dibaptis di sana nggak. Tetapi dari kecil itu karena gereja itu yang paling agresif, katakanlah begitu ya, dijemput terus saya. Saya bilang, "Pak, bolehlah kali ini bilangin sama Om Hans itu, saya nggak mau pergi ke gereja, nggak mau pergi ke gereja. Saya tolong nggak mau nonton Doraemon." Saya bilang, "Mama, nanti orang lihat, besok semua bisa ngobrol, saya nggak bisa ngobrol." Saya bilang, "Tolonglah." Mama saya pun tergerak oleh belas kasihan. "Oke, nggak apa-apa," katanya. "Bilangnya apa?" Saya suruh mama bohong, bilang Ferdi tidur. Karena tadi malam itu kemalaman tidurnya baru, pokoknya bilang mama tidur. Hans pun datang naik motor, dia turun, "Tante mau jemput Ferdi." "Hans, sorry ya, Ferdi lagi mau tidur ini, dibangunin susah banget tadi, kasihan malam tidurnya kemalaman karena begini. Ya udah tante, nggak apa-apa." Dia mau pergi naik motornya, papa teriak dari kamar mandi. Dia panggil saya, "Kok," panggilnya Koko ya, "Kok, tolong ambilin sampo habis." Dan saya refleks, "Yang mana samponya, Pak?" Waduh, itu Hans dari depan hantu yang udah bangun. Dia masuk ke belakang lagi, mama saya jangan kuping saya ketemu sendiri. Alhasil saya pergi ke gereja, Bapak. Sebenarnya bukan cuma datang duluan pulang belakangan, tetapi saya memang pulangnya sangat telat. Kenapa? Bapak Ibu, semenjak saya pergi ke gereja, tante pendeta itu bilang sama mama saya, "Ses, Ferdi itu jenius loh." Siapa orang tua yang gak senang anaknya dibilang jenius, kan Bapak Ibu ya? Tetapi ini awal mula penderitaan. "Jenius bagaimana? Dia pintar, dia jago, dia hafal, dia bagus ngomong," katanya. Orang Manado, "Bagaimana kalau nanti Ferdi kami latih bawa pidato pembukaan pesta Natal Okumene, pesta Natal kabupaten yang datang 500 orang, ada Bapak Bupati, Bapak Camat, semua datang. Dan saya harus ngomong di depan Bapak Ibu, umur 45 tahun. Mama saya dengar saya jenius, dikasih kesempatan begitu, dilihat oleh banyak orang, senang mama saya. Bukan senang lagi, happy dia. Terkenal anak gua. Sehingga orang-orang, anak-anak yang lain tuh nggak mau tidur siang biar bisa main. Saya pengennya tidur siang. Karena kalau siang saya bukan main, latihan sama mama saya. 3 bulan latihan pidato, 5 paragraf panjang, udah kayak deklamasi, lihat matanya, mulai tangannya, dilatih sama mama saya. Dan itu penderitaan buat saya. Kalau boleh sekarang bilang, "Tuhan, jangan begini Tuhan," kan gitu ya. Hari-harinya Bapak Ibu itu udah mau pipis, saya udah ketakutan. 500 orang udah, dulu ada cahaya, mic-nya nggak kayak gini. Dulu digantung di sini yang kecil itu ya. Tangan saya harus begini, ada bupati, saya masih ngomong selamat malam Bapak Bupati. Saya mesti hafalin namanya dan semua. Dan itu menakutkan untuk anak kelas, umur 4 dan 5, menakutkan. Tapi itu yang terjadi pada saya. Saya lakukan itu bukan cuma 1 tahun, tahun berikutnya. Seingat saya 3 kali saya bikin itu, 3 tahun di gereja itu. Aduh, penderitaan ya Bapak Ibu? Penderitaan ya Bapak Ibu? Jangan ragu-ragu bilang aja iya. Itu ya, tolong saya. Iya, kalau anak-anak menderita. Tetapi kalau nggak ada saat-saat itu, mungkin nggak ada saat-saat ini. Hidup saya mungkin nggak akan pernah sama. Saya nggak menikmati apa yang saya nikmati sekarang. Boleh berdiri sendiri menikmati Bapak Ibu, mungkin berbeda. Mungkin jalan-jalan yang lain. Sehingga Tuhan selalu punya rencana. Bapak Ibu, sering kali berkat dalam kehidupan kita yang datangnya dari atas, datang dalam bentuk tawaran untuk taat. Boleh saya ulang? Sering kali kemuliaan yang ingin Tuhan datangkan dalam hidup kita dimulai dengan gerbang tawaran untuk taat. Terbukti dalam hidup begitu banyak orang kudus, minimal yang di Alkitab nanti kita lihat. Bapak Ibu masih kenal dengan Yusuf anak Yakub?
Dikasih apa pertama-tama? Mimpi bahwa akan ada kemuliaan. Dia akan jadi besar. Tapi kemudian pertama-tama yang terjadi dalam hidupnya adalah apa? Diundang keluar dari kenyamanannya. Dari tenda itu, anak yang disayang sama papahnya, dikasih jubah maha indah, tiba-tiba pergi lihat kakak-kakak di Sikem. Belum pernah dia diperlakukan demikian, hanya kakak-kakaknya yang jaga kambing domba. Dia iri itu karena dia selalu sama papahnya. Tapi hari itu pergi keluar, tinggalkan kenyamanan, dan kemudian masuklah dia ke dalam sumur Bapak Ibu dibuat. Dan teruslah penderitaan datang silih berganti. Baca Kejadian 37 terus sampai belakang Bapak Ibu lihat. Tapi kehidupan dia, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap taat. Sampai di rumah Potifar, Bapak Ibu, ini konteksnya sama seperti kita berusaha. Segala yang dilakukannya berhasil. Bahkan walaupun dalam penderitaan, dia tidak pernah lepaskan Tuhan. Dia taat. Dan yang terjadi kemuliaan demi kemuliaan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Yusuf. Dalam kehidupan Daniel, dalam kehidupan Bunda Maria, semua seringkali damai sejahtera Tuhan yang ingin Tuhan datangkan dalam kehidupan kita datang dalam bentuk tawaran ketaatan. Boleh colek kiri kanannya, bilang ada tawaran ketaatan. Bilang begitu ya, ada tawaran ketaatan. Next slide. Kenapa sih kita harus taat sama Tuhan? Next slide Pak. Karena seringkali Bapak Ibu kita sok tahu. Kita pikir kita kenal diri kita pikir. Padahal kita nggak pernah sungguh-sungguh kenal siapa kita. Saya sampai dengan detik ini aja masih seringkali terkejut-kejut. Saya terkejut ketika sekali waktu jalan dari Jakarta mau pelayanan ke Tangerang. Waktu itu saya masih di Tangerang. Terkejut saya. Ternyata saya bisa marah begitunya sama istri saya. Cuman karena mau pipis. Dia yang setir, saya siapin karena mau pelayanan Bapak Ibu. Tiba-tiba tengah jalan saya bilang, mau pipis, saya mau pipis banget. Mampir ke peristirahatan di Alam Sutra itu kan ada peristirahatan. Ayo, oke, dia bilang. Karena dia pikir saya sudah mau pipis banget, dia kebut. Dan kemudian itu, waktu dulu itu rusak depannya. Dia mau masuk peristirahatan, dia hajar lubang agak dalam. Waduh. Bapak Ibu kalau udah mau pipis rasa gimana ya? Aduh saya bilang. Dan tiba-tiba saya nggak kenal diri saya. Ketika waktu itu tiba-tiba saya marah. Keterlaluan banget sih, bercandanya nggak lucu. Saya gituin karena mau pipis ternyata. Kaget saya. Istri saya juga kaget. Saya turun, saya pipis. Setelah itu baru saya sadar, kok gue marah padahal dia tadi udah supirin kan. Ya sudahlah, saya cari mobilnya, saya buka lagi pintu penumpang ya. Ada istri saya, dia udah gak menyetir lagi, dia udah pindah. Ya oke, saya yang setir. Saya duduk di dalam situ, saya langsung minta maaf, sorry. Saya nggak tahu diri saya, nggak kenal waktu itu. Saya juga bingung, kok saya bisa ya? Seharusnya dalam pengenalan saya nih, saya itu nggak begitu. Itu tadi bukan saya. Kita sering kali pikir kita kenal siapa kita. Enggak, kita nggak kenal siapa kita. Makanya Santo Agustinus bilang, kita akan sungguh-sungguh berbahagia kalau kita sudah beristirahat di dalam Tuhan kita. Dia bilang, aku damai sejahtera Tuhan kalau aku sudah beristirahat padamu. Karena Tuhan yang ciptakan, dia yang sungguh-sungguh kenal kita, dia yang bisa bahagiakan kita. Nah ini dia, Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Nah ini dia berikutnya Bapak Ibu. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu dia berangkat. Kalau talenta itu nilai uang, ada yang 5 talenta itu 5 triliun. Saya mau tanya, sanggup nggak dikasih 5 triliun? Bapak Ibu, nggak sanggup? Kalau saya mah sanggup Pak, 5 triliun boleh, 10 nggak apa-apa, 100 apa lagi gitu ya, sanggup gitu. Kalau itu ternyata nilai uang. Tapi di sini talenta, nanti Bapak Ibu bisa Google ya. Talenta itu bukan cuma soal nilai uang. Talenta zaman dulu itu bicara mengenai berat. Makanya ada yang disebut 1 talenta emas, 1 talenta perunggu, 1 talenta perak.
Apa maksudnya? 1 talenta itu 1, sekian kilogram Bapak Ibu. Jadi ada yang dikasih berat 5 talenta, ada yang dikasih berat 2, ada yang dikasih berat 1. Karena Tuhan tahu kamu cuma sanggup tanggung berat 5, sanggup 10 enggak. Tetapi kamu cuma sanggup tanggung beban 2. Dan kamu, saya tahu, cuma sanggup tanggung beban 1. Tuhan tahu seberapa berat yang sanggup kita tanggung. Tuhan yang mengerti, Dia yang paham, Dia yang kenal kita siapa. Sehingga kalau kita tak ikuti jalan-jalan Dia, sama saja kita yang sengsara. Karena seringkali kita gak kenal diri kita sendiri, tapi Tuhan kenal. Tuhan tahu persis seberapa sanggup kita. Oleh karena itu, next slide, ketika kita taat, berarti kita sedang bicara sama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu siapa diriku, tapi Tuhan yang menciptakan kenal aku. Maka aku serahkan diriku kepadamu untuk menjadi hamba, untuk taat. Dan ketika kita mengatakan ikrar, aku menaatimu Tuhan, disitulah ada kemerdekaan. Disitulah kita masuk dalam rencana Allah, dalam rencana kasih-Nya. Justru mereka yang gak taat yang diperhamba oleh keinginannya sendiri, dan sering oleh keinginan orang lain yang berubah-ubah Bapak Ibu. Next slide. Tetapi ketika kita taat, disitulah muncul keberanian, disitulah muncul kepercayaan diri. Kenapa? Karena dalam ketaatan kita tahu kita taat kepada Tuhan yang mau mendatangkan kebahagiaan. Yeremia 29 ayat 11, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. ketika kita taat, kita masuk dalam rancangan Tuhan. Ketika kita taat, kita masuk dalam jalan-jalan menuju kemuliaan. Ini yang seringkali kita nggak paham. Dengan penuh kesombongan kita bilang, aku mau ke situ Tuhan. Dan kita paksakan Tuhan, berkati aku Tuhan. Waduh, kalau anak buah saya yang udah saya percaya ngomong begitu, waduh, saya jewer juga kadang-kadang Bapak Ibu ya. Jangan dong, apalagi saya tahu di situ jangan, kamu belum tahu ke sana. Tapi sering kali ini yang kita lakukan dengan begitu sombongnya kita bilang, Tuhan, aku mau ke situ Tuhan. Sering kali bahkan belum doa. Begitu sudah memutuskan baru kita doa. Dan doanya pun doa berkati Tuhan. Ini yang terjadi Bapak. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku sudah siapkan hari depan yang penuh pengharapan. Teman saya main ke rumah namanya Richard, lagi sama saya ditelepon sama kokohnya namanya Roger. Chat, datang ke Taman Anggrek, ATM BCA ngambil 100 keluar 200. Nah itu dia. Pernah tuh Bapak Ibu? Belum pernah ngalamin ya? Saya pernah ngalamin. Saya datang ke Taman Anggrek, betul waktu antri ambil 100 keluar 200. Kalau captiau pulang lagi bawa captiau gitu. Bawa captiau 20 juta kan? Untung 10 juta satu debit itu kan. Waktu lagi ngantri, rencang udah senangnya setengah mati. Tiba-tiba saya ingat, saya baru baca di Alkitab bagaimana itu kota Ai diserang oleh Yosua. Wah, tiba-tiba orang Israel kalah sedemikian rupa, padahal sebelumnya menyerang kota Yeriko, kota yang besar itu, nggak usah pakai perang, cuma keliling pujian penyembahan yang menang. Kenapa kota Ai yang kecil begini justru orang Israel alami kekalahan yang demikian? Ternyata karena nggak taatin perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan ambil satupun harta Yeriko karena kamu nggak perang, Tuhan yang perang. Ada yang ambil, alami kekalahan. Saya bilang kalau gitu saya nggak boleh ambil. Saya nggak mau ada kekalahan karena saya sudah lihat kemenangan dalam keluarga saya. Papa saya diberkati, keluarga bisnisnya bagus. Nanti kalau saya ambil, waktu apa yang terjadi? Saya bilang Cacat, jangan Cat, ini uang Tuhan bukan uang kita. Dia lihat saya, halo, lu pakai Kristen, digituin Bapak Ibu. Saya bilang nggak mau dengar ya udah.
Sini gue pinjam ATM lu. Enggak, saya. Masuk mobil dia bawa pulang ketawa dia. Dia ada 2 ATM, debit itu ada 2, dia bawa pulang untung 20 juta. Dia ngomong sama saya, lo katanya payah. Saya bilang enggak. Saya ngerti bahwa ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Jangan, saya bilang, itu bukan uang lu, itu uang Tuhan. Lu doain biar uangnya akhir. Saya bilang itu, alah, lu pendeta enggak, pastor bukan, digituin Bapak Ibu saya. 2 minggu kemudian Richard datang ke rumah saya, mukanya jelek banget. Udah lu yang menang gimana? Saya bilang, saya kebingungan. Ya, rumah gua kemalingan. Bukan kemalingan, kerampokan. Semuanya diambil, dihitung-hitung lebih dari 20 juta. Saya, ini bukan kesombongan ya, ini kesaksian Bapak Ibu ya. Usaha apa waktu itu tiba-tiba dapat proyek booming ya. Bukan cuma saya dan seluruh sepupu dikasih pergi ke Bali dari sana. Happy, sukacita luar biasa. Dalam ketaatan ada kemenangan, ada damai sejahtera. Tuhan yang ngerti rancangan. Tapi kalau ini bisnisnya nggak diambil, waduh, padahal kita sering bilang begitu ya. Entar dulu, udah belum tanya sama Tuhan. Karena sering kali kita pakai pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Kita tidak lebih dulu bilang, aku mau taat padamu Tuhan. Kita tanya dulu dalam doa. Nah ini dia. Aduh, masa orang bisnis terus-terusan doa gitu Bapak Ibu ya? Tidak ada. Ini pengalaman pribadi. Ini benar Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Pasti tidak ada apa yang namanya pertentangan antara bisnis dan iman. Gak ada. Tidak ada pertentangan. Tetapi ketika kita taat di dalam iman, justru lihat, ditambahkan kepadamu. Bisnis kita menjadi bisnis yang penuh damai sejahtera. Sekali waktu saya sedih ketika partner di kantor bilang, susahlah partneran sama orang yang terlalu mengandalkan Tuhan. Nyeseknya Bapak Ibu, sampai ke dalam. Karena bukan cuma soal iman nyeseknya, soal harga diri. Ini soal harga diri, soal prinsip. Sampai sekali waktu, dia pun anak Tuhan, dia pun tahu kebenaran. Tetapi seringkali digencar kiri dan kanan sehingga goyah. Sampai sekali waktu ada satu kasus di kantor, dan ketika dia mau hadapi kasus ini, kliennya itu dia kebingungan, begini, begitu, apa, sehingga dia akhirnya daripada nanti lolos nih kliennya, ajak si Ferdi lah. Siapa tahu si Ferdi bisa bikin apalah begitu ya. Saya ngerti, dia sudah kesulitan. Saya ikut. Tapi sebelum saya pergi, saya tahu ini kasus berat, ini pidana nih, saya tahu berat. Tapi ini kliennya nggak mau ngomong terbuka karena ada sesuatu yang berat. Sebelum pergi saya berdoa, Tuhan, saya bilang, tolong Tuhan yang berikan petunjuk. Saya cari dulu kerajaan Allah. Sebelum berangkat sana saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan kasih petunjuk. Kenapa kok kelihatannya dia muter-muter? Kok kelihatannya dia kebingungan? Biasa begitu. Kalau ada masalah pidana, ada di polisi apa bisa paham karena mereka lagi ketakutan. Sehingga penuh dengan kerahasiaan, pelan-pelan ceritanya. Ketika saya datang sama dia, saya mulai dengerin. Nah ini dia. Ini kesaksian iman Bapak Ibu ya. Kesaksian iman ya. Kesaksian iman ini yang terjadi dalam hidup saya. Ketika mereka lagi ngomong, saya juga bingung. Muter-muter ya. Kok nggak langsung to the point ya. Dan saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan kasih tahu sama saya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bapak Ibu, di dalam iman ada kekuatan. Dan kita ini anak-anak Allah, diperlengkapi, dipersenjatai oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan itu bukan isapan jempol, enggak. Saya alami dalam kehidupan. Bapak Ibu pernah dengar namanya karunia-karunia Roh Kudus? Ya. Pasti pernah. Bapak Ibu, karunia-karunia Roh Kudus, mundur sedikit.
Mereka yang percaya kepada Kristus dimateraikan dengan apa? Roh Kudus. Begitu kita berubah menjadi percaya, ada Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika Roh Kudus yang bekerja, Bapak Ibu, ada buah-buah roh yang hadir dalam hidup kita. Ini bukan cuma buah-buah roh, ada karunia-karunia rohani yang kemudian tinggal bersama dengan kita, bahkan kemudian membantu kita dalam segala hal di kehidupan kita. Ketika itu tiba-tiba saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, ada apa ini? Saya lihat mereka, saya pun kasihan. Tiba-tiba saya dapat sabda pengetahuan. Tiba-tiba dalam benak iman, dalam suatu keyakinan, saya lihat ada 5 perusahaan yang bermasalah sama seperti mereka. Dan kemudian saya bilang, pertama-tama saya bilang, Tuhan, ini dari Tuhan atau bukan? Kok sepertinya tiba-tiba muncul begitu? Apakah ini mengada-ngada? Saya tolak itu, tapi dalam hati saya rasa tenang. Saya ngomong sama mereka, Pak, maaf Pak, tapi ini kelihatannya ada 5 perusahaan dan bukan cuma perusahaan Bapak. Terkejut mereka. Ternyata betul ada 5 perusahaan yang sedang dibidik oleh Kejaksaan Agung. Sorenya muncul beritanya, sehingga kaget mereka. Kok Pak Ferdi tahu? Saya juga kaget, kok saya tahu. Tapi Roh Kudus. Sehingga kemudian saya bisa bantu mereka. Dan kemudian teman saya yang bilang susah kalau berpartner dengan orang yang apa Bapak Ibu? Yang terlalu mengandalkan Tuhan. Dan dia pun bilang, sorry ya, pernah ngomong dengan dia. Dan dia pun kembali kepada Tuhan. Makanya saya bilang, tidak ada pertentangan, saling bertolak belakang antara bisnis dan iman. Enggak. Kalau kita menjalankan bisnis sungguh-sungguh dengan ketaatan kepada Tuhan, ada kemenangan. Memang jalannya kelihatannya sepertinya berbeda dengan dunia. Dunia ngajakin kita kompromi, tapi kalau iman bilang enggak, jalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Enggak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Ada Roh Kudus yang menemani. Oke, next slide. Ini nggak usah. Oleh karena itu, dengan ketaatan kita percaya nggak Bapak Ibu? Dengan taat justru kita merdeka. Percaya nggak? Yesus sendiri bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Justru Yesus yang ngomong bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Sedangkan kehendak Dia adalah salib Bapak Ibu, penderitaan. Tetapi justru dengan ketaatan, itulah makanan, itulah kekuatan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yesus saja memilih untuk taat sampai disalib. Next slide. Dengan ketaatan kita jadi pemberani. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah ini dia, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar, nah itu dia, orang benar merasa aman seperti. Kalau kita taat kepada Bapa, kita taat kepada Tuhan, kita tahu kita sedang ada dalam kebenaran. Dan kebenaran ini yang membuat kita percaya diri. Oleh karena itu, percaya diri untuk orang-orang Kristiani adalah percaya Kristus. Aku percaya diri karena aku percaya Kristus. Makanya Paulus bilang, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada ketakutan, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada, tidak ada kegelisahan, tidak ada. Yang ada apa? Keberanian. Karena jangankan melawan dunia, berdiri di hadapan dunia, kita berani berdiri di hadapan Bapa. Karena apa? Tuhan, aku taat padamu Tuhan. Mereka yang berani berdiri di hadapan tahta Allah, berani berdiri menghadapi dunia. Amin. Boleh colek kiri kanannya bilang, kita jadi orang benar ya, gitu ya. Kita jadi orang benar ya. Orang benar aman, merasa aman seperti singa muda.
saya cerita, ini tergerak ya, saya tergerak ya, untuk pebisnis. Ngobrol sama bapak tadi soalnya, untuk pebisnis. Sampai di mana sih? Ketika kita beriman, iman kita itu sungguh-sungguh nyata juga dalam bisnis kita. Sampai di mana? Boleh bicara sedikit tentang karunia-karunia rohani lebih lagi Bapak Ibu ya? Tentang karunia-karunia rohani. Saya pribadi mengalami bahwa semakin kita beriman, semakin Tuhan bekerja di dalam kita. Salah satunya lewat karunia-karunia rohani. Bapak Ibu tahu karunia-karunia rohani, salah satunya discernment, tahu? Tahu nggak discernment Bapak Ibu? Tahu ya? Kalau belajar lebih lanjut, kita melihat bahwa dalam bisnis pun discernment bisa membantu kita. Gampangnya discernment itu 3 Bapak Ibu, ke atas, ke samping, ke bawah. Yang mudahnya aja ya. Kapan-kapan nanti bisa adakan seminar karunia-karunia rohani Pak ya. Karunia-karunia rohani dalam bisnis dan usaha awal, mantap. Discernment ke atas, ke samping, ke bawah. Ada orang-orang yang kita pikir, oh ini peka. Ini bukan peka, ini karunia. Ketika dalam suatu momen doa, dalam suatu momen penyembahan, atau dalam suatu momen tertentu, engkau coba main di sini. Begitu WL-nya nanya aja, kau sembah, misalnya gitu ya, kau yang terindah. Orang-orang yang ke atas, God center, dia bisa rasakan ini beda. Tuhan selalu hadir, tetapi kehadirannya lebih terasa di saat-saat tertentu. Nah ini orang-orang yang punya discernment ini demikian ya. Dia bisa merasakan kehadirannya Tuhan yang lebih nyata. Orang-orang yang ke bawah diri, ke bawah, dia rasa misalnya, ini ada sesuatu yang lain ini, ada sesuatu puasa-puasa yang berbeda nih ya. Nah, mereka lebih sensitif sama itu. Ada yang ke kanan Bapak Ibu, motif. Ada sesama manusia nih, aduh kayaknya ada yang gak benar nih. Ada sesuatu yang janggal nih. Saya harus hati-hati. Saya dengan karunia discernment dalam bisnis Bapak Ibu, itu membuat kita, ini bukan soal Tuhan membantu kita. Berapa banyak saya dibantu oleh Tuhan dengan karunia ini, apalagi saya. Untuk terima perkara itu gak mudah Bapak Ibu. Karena saya tahu ada perkara-perkara yang bisa bahkan ketika kita mau bantu, malah kita yang kesulitan. Karena dia banyak menyembunyikan. Sekali waktu saya ketemu satu orang, kalau dari sisi kasihan saya kasihan, tapi waktu itu saya merasa, aduh, rasa-rasanya ini bukan peka, tapi ini karunia. Ada sesuatu yang dia sembunyikan ini besar, sehingga walaupun dia kasih tawaran yang demikian tinggi, dengan keberanian iman saya bilang enggak, dan ternyata benar. Nah hal-hal seperti ini, semakin kita beriman, semakin kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan bertentangan dengan kehidupan bisnis kita, malah kita dibantu. Siapa yang mau dibantu oleh Tuhan boleh angkat tangannya Bapak Ibu ya. Ya pasti kita mau semua dibantu sama Tuhan. Oleh karena itu, ketaatan. Semakin kita taat, semakin kita merasakan jalan-jalan Tuhan. Amin. Next slide. Mereka yang tidak taat, justru mereka yang diperhamba oleh kejahatan. Next slide. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, datang dalam bentuk tawaran untuk taat. Next slide. Nah ini seperti Yusuf tadi kita sudah bahas ya. Justru Yusuf diminta untuk taat menjalani proses. Next slide. Nah yang pertama, dalam hal-hal apa saja sih kita harus taat? Taat dalam berproses. Seringkali kita maunya instan, tapi Tuhan bilang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pada musimnya. Bukan kemudian baru ditanam langsung mau berbuah, enggak, tapi berbuah pada musimnya, ada prosesnya. Tidak layu daunnya, dengan demikian daunnya tidak cepat layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya pikir saya itu sudah
dipanggil Tuhan semenjak kecil kan, sudah latihan bawa pidato, bawa deklamasi begitu ya, sehingga memang ini panggilan saya pikir gak akan lama nih Tuhan pakai saya, gak berapa lama lagi Tuhan pakai. Waktu saya masuk sekolah penginjilan remaja, saya pikirlah ini waktunya Tuhan, ternyata tidak. Boleh tolong aja ya, biar agak ini. Saya pikir ini waktunya Tuhan, tapi ternyata belum. Saya tunggu lama, waduh, kok enggak juga saya dikasih kesempatan untuk pewarnaan. Setiap kali pelayanan saya suruhnya drama Bapak Ibu. Dikasihin minyak rambut tanco, tahu Bapak Ibu tanco ya? Dikasih apa namanya ini, diputar-putar begitu depannya biar kayak Anjas Marah. Masih kan Anjas Marah? Cep itu ya. Saya dibikinnya begitu terus-terusan oleh Kasinta Suryo. Diajak pelayanan bukan pewartaan, bukankah ini yang Tuhan sudah persiapkan semenjak lama untuk saya? Tapi kenapa kok terus-terusan drama? Kemana-mana jadinya cep. Sehingga kalau teman-teman yang lain bagi pelayanan bawanya kitab suci, saya bawanya manco Bapak Ibu, saya nggak tahu. Ya itu, saya tadinya berontak, marah sama Tuhan, marah sama Kasinta. Tapi saya akhirnya dia taat sama prosesnya lah Tuhan. Sampai suatu waktu pergi ke Australia waktu itu diajak Kasinta, saya nggak bawa kitab suci, saya bawa kanco. Bener, saya bawa kanco. Sampai di sana Kasinta kena flu karena dia alergi itu dia tuh, alergi asmanya tinggi, Sinta Suryo itu. Sampai di sana asma dan saya suruh gantikan dia. Nanti dulu, ini yang ditulis ini Sinta Suryo dan tim Sinta, bukan saya. Mereka mau dengar Sinta, mau didoain Sinta, bukan saya. Nama saya nggak ada. Tapi saya nggak bisa dan saya rasa ini waktunya Tuhan. Saya marah. Sampai bahkan di sesi 5 SADR, kamu yang bawa katanya, saya udah nggak bisa kan. Saya bilang gini, saya yang bawa pengajarannya, kamu bawa doa. Minimal kalau acaranya salah saya benerin, tapi kalau doanya salah bahaya Bapak Ibu. Saya pikir waktu ngajar, begitu ngajar belum selesai, baru 30 menit kami sudah rasakan hadirat Tuhan. Wah luar biasa, urapan Tuhan turun melayani kami semua. Waktu itu saya juga rasakan, sehingga saya bilang saya sudah di sini, mari kita berdoa. Saya undang Kasinta Suryo maju ke depan. Kasinta nggak ada. Kemana saya bilang? Ketua panitia sudah janjian, kamu aja. Tapi di saat itu saya dengan taat, saya bilang oke, saya layani, saya berdoa. Padahal saya nggak ngerti doanya gimana, apakah tumpang tangan atau nggak paham. Di saat itu saya takut luar biasa. Tapi saya bilang oke. Tapi Tuhan yang bekerja. Itu aja ya. Pendek kita Tuhan yang bekerja. Kami semua diberkati itu. Setelahnya selesai, saya terima kasih ke keyboardis karena sudah layani ujiannya kurang lebih 20 menit kalau doakan. Begitu saya salam keyboardisnya, ada Sinta Suryo di belakang, kasih jempol aja. Dia nyumput di belakang. Kasih Sinta Suryo. Tapi setelahnya di situ saya tahu, wah, justru ketika dikasih kesempatan, kok di situ justru muncul keraguan. Saya mikir, kalau dari kemarin saya sudah maju duluan, rontoknya saya lebih cepat. Karena ternyata masih banyak hal yang harus saya pelajari dulu. Gak boleh secepat itu. Tapi lewat proses yang lama, waktu itu setelah selesai itu pun saya minta diproses dulu, gak apa-apa. Justru saya lebih taat waktu itu. Dan saya pelajari ternyata Yesus saja kan 30 tahun Bapak Ibu yang baru pelayanan. Daud hampir 15-17 tahun setelah diurapi baru jadi raja. Musa 40 tahun setelah dia bunuh orang Mesir itu ke padang gurun, ketemu sama belukar yang ada api gitu ya. Ada proses yang dibutuhkan. Ketaatan bicara mengenai proses, kesetiaan untuk diproses sama Tuhan. Ketaatan berikutnya next slide. Terlalu lama ya. Tidak menajiskan diri. Taat untuk tidak dosa. Next slide. Taat tidak untuk bukan celah bagi dosa. Ini yang pertama. Karena upah dosa ialah maut. Next slide. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan berarti semuanya berguna. Hati-hati jangan buka celah buat dosa. Bapak Ibu dikatakan di Alkitab, apakah wajahmu tidak akan berseri, kata Tuhan kepada Kain, kalau engkau berbuat baik, tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, maka iblis sudah mengirim di celah pintu. Celah itu besar atau kecil? Kecil. Tapi bukaan yang kecil itu bisa membawa kerusakan yang besar. Kasih 1 meter, 1 sentimeter untuk iblis, dia ambil 1 kilometer. Kasih 1 jam buat iblis,
bisa 10 tahun diambil lagi. Kenapa Hawa bisa makan buah terlarang? Karena dengar omongan dari ular setan ini. Kenapa bisa dengar omongan ular atau setan? Karena dekat-dekat dengan pohon terlarang. Coba kalau dia mainnya jauhan dikit, dia akan dengar Bapak Ibu. Seringkali kita tahu di sana kelemahan kita, dan dalam kompromi kita deketin Bapak